Luosi. Apalagi yang tidak aku ketahui tentangmu? Sisi, kemarin malam. Jangan-jangan kamu tidur dengan Fuyan 11? Mana mungkin. Aku tertidur di ruang baca sambil mengubah gambar. Fuyan 11 ini cukup perhatian padamu. Jangan-jangan dia suka padamu? Tidak tahu, tapi Jin Yuyan. Hari ini mengundangku ke pestanya. Menurutmu, ini seperti perangkap, bukan? Sudah tahu perangkap masih mau pergi? Gak ada pilihan, dia bilang mau minta maaf buat kejadian beberapa hari lalu. Sebentar, tas kamu ini mau ganti yang lain gak? Hem. Luosi, kamu datang. Hem. Aku perkenalkannya. Ini teman baikku, Luosi. Nona Luo memang berkelas ya. Halo semuanya. Luosi, minum dong, buat kejadian beberapa hari lalu. Aku salah. Yang udah lewat biarlah berlalu. Mulai hari ini kamu adalah temanku. Tunggu sebentar, aku ke toilet dulu. Meiyu, kamu kan ahli barang mewah. Tolong lihat tas ini, asli atau palsu? Palsu. Si gadis palsu bawa barang palsu, cocok banget. Mingyang, aku kayaknya agak mabuk. Bisa jemput aku gak? Kamu ada urusan? Kakak mau merebut Sisi dariku. Kali ini aku gak boleh biarkan dia sukses lagi. Kakak, aku tiba-tiba ingat malam ini. Udah janji makan sama Luosi, aku duluan ya. Ayo Luosher, Udah gak. minum lagi satu. Gak bisa, kepalaku pusing banget. Ayo minum, ayo minum. Liuxi ya Liuxi. Kamu berani mengincar yang bukan milikmu. Hari ini aku akan menghancurkan reputasimu dulu. Lalu ungkap identitas palsumu. Dia serahkan padamu, jangan mengecewakan aku, terserah kamu mau apa. Baik, Nona Jin. Jin Yuyan, kenapa kamu di sini? Luosi mana? Luosi yang suruh kamu datang? Kamu mau main apa lagi? Yen 11, kamu salah paham. Barusan Nona Luo mabuk terus naik ke atas buat istirahat. Dia di mana? Kayaknya di sebelah sana. Luosi, Luosi. Luosi. Kakak Yan 11, kamu lihat kan? Lu Shijie. Fu Mingyang. Kok bisa Fu Mingyang? Luosher. Ah, Luosi, percayalah padaku, aku akan bertanggung jawab padamu. Sungguh, aku pasti akan menikahimu. Fu Mingyang, dasar bajingan. Kamu mengambil keuntungan dari situasi sulitku. Fuyanonse, kamu gila ya? Ngapain mukul aku? Aku kan tidak bilang tidak mau menikahi Sisi. Luosi, kalau kamu tidak suka Fu Mingyang, juga tidak perlu karena reputasi. aku mau menikah dengan Mingyang. Apa katamu? Aku mau bersama Mingyang. Kakak, kamu dengar kom? Aku dan Sisi saling mencintai. Siapapun tidak boleh merebutnya. Sisi, aku janji padamu. Aku pasti akan memberimu pernikahan yang megah. Hem. Aduh, hampir saja. Sudah tahu mereka tidak punya niat baik.
untung ada kamu. Seret dia masuk. Orang berikutnya adalah Fu Mingyang. Sure. Kamu sengaja mengajakku ke sini hari ini? Aku kepanasan. Tenang, aku bantu lepas bajumu. Pria memang tidak ada yang baik. Yuyu, serahkan padaku. Kamu keluar dulu. Fu Mingyang, kalau saja waktunya tepat. Aku benar-benar ingin membunuhmu. Sure. Aku agak lelah. Sure. Luosi, aktingmu memang bagus. Menipu kita semua. Jinyuan, sudah cukup belum keributanmu? Biarkan dia pergi. Yen 11, dia menipu kita semua. Mana ada sosialita yang berani membawa tas palsu keluar, cuma buat menipu. Tas palsu apa? Temanku yang ahli barang mewah melihat tasnya. Langsung ketahuan palsu. Tasku tidak palsu. Kalau tidak percaya, suruh dia lihat lagi. Kalau palsu, aku ganti 10 tas yang sama persis untuk Nona Jin. Baiklah, kamu memang tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Kalau asli, aku ganti 100 tas untukmu. Meiyue, katakan pada mereka, tas ini asli atau palsu. Nona Jin, ini adalah barang palsu dengan kualitas buruk. Liushi, kamu dengarkan? Kamu tidak akan bilang lagi kalau toko resmi yang menipumu, kan? Meiyu itu ahli autentikasi profesional. Coba kamu lihat lagi dengan lebih teliti. Aku takut kamu kehilangan keahlianmu sendiri. Ini bukan tas yang sama seperti yang dilihat sebelumnya. Ini asli. Aku hanya bawa 1 tas, di dalamnya ada dokumen-dokumenku. Kalian bilang palsu, lalu bilang asli, ada habisnya nggak? Udah cukup belum? Ini nggak mungkin. Sebelumnya kamu bawa yang palsu. Aku dan Meiyu juga. Jinyuan, kamu gak malu lagi? YNC. Nona Jin, janji tadi belum lupa, kan? Tas ini nggak mahal, 100 biji cuma 8 juta. Luosi, maksudmu apa? Kamu bikin aku marah, bayar ganti rugi mental seharusnya, kan? Nona Jin yang terhormat, jangan-jangan nggak punya 8 juta? Cuma 8 juta. Aku potong jari aja. Nona Jin benar-benar dermawan. Sisi, kapan paman dan tanteku bisa ketemu? Orang tua kita juga harus ketemu, kan? Aku akan tanya jadwal mereka. Putri palsu bawa tas palsu, cocok banget. Hari ini aku panggil kalian, mau kalian jadi orang tuaku. Ini ada data pribadiku, dan juga data kalian. Nona Luo tenang, kami pasti ingat baik-baik. Salah. Ah? Mulai hari ini, kalian harus mulai memanggilku Shishi. Pakaian kalian, aku akan buatkan baru. Etika makan juga harus kalian pelajari. Cuma 3 hari, harus hafal banyak. Siapa yang bisa? Setengah sisanya akan kubayar setelah selesai. Tenang. Luos his. Ini. Serahkan pada kami. Kalau keluar, jangan lupa pakai topi dan masker. Jangan sampai dikenali. Ayah, tenang ayah. Hei, kita coba gaun pengantin yuk. Mingyang. Bagus nggak ini? Bisa nggak lepaskan aku?
Aku cuma main-main aja. Mingyang, Mingyang, jangan tinggalkan aku, Mingyang. Aku cuma punya kamu. Cantik banget, beneran. Fu Mingyang, lihat wajahku. Ingat siapa? Mingyang. Wajahmu agak pucat. Aku agak tidak enak badan hari ini. Kalau kamu suka yang ini, kita tentukan saja. Yang ini tidak cocok. Kak, kenapa kamu datang? Sisi, yang ini jelas-jelas cantik. Dia memang cantik. Kak, Luosi sekarang adalah wanitaku, adik iparmu. Jaga dirimu sendiri, maka tidak akan ada yang mengincarnya. Kamu tidak bisa jaga dirimu sendiri. Apa hakmu memberinya kebahagiaan? Fuyan 11, apa maksudmu? Kamu bilang aku tidak bisa memberinya kebahagiaan, ya? Sudahlah. Kakak juga bermaksud baik. Luosi, kamu benar-benar mencintainya? Tentu. Aku rela memberimu segalanya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Yang kuinginkan tidak bisa kamu beri, hanya dia yang bisa. Lihat mataku, katakan padamu kamu mencintainya. Aku mencintainya. Bahkan jika dia sampah. Aku tetap mencintainya. Maaf, kalau ini pilihanmu. Aku menghargaimu. Luosi, Luosi. Jangan lupakan tujuanmu. Tahu, sayang. Tapi ibuku tidak mungkin setuju kita menikah. Kamu bilang kamu lompat dari gedung pun tidak akan berguna. Baik, aku setuju, oke? Aku setuju. Akhirnya kutangkap, Fu Mingyang. Karmamu akan segera datang. Hai Yuyu, bantu aku. Bantuan apa? Katakan saja. Bantu aku memata-matai seseorang. Kamu sibuk persiapan pernikahan, tahu apa yang dilakukan pacarmu? Dia sibuk persiapan kehamilan. Ini video yang kamu minta aku rekam. Wanita di sampingnya ganti setiap 3 hari, tidak pernah ada yang sama. Bagus. Baik. Sisi, apakah otakmu rusak? Fuming yang ini memang sampah. Aku tahu dia sampah. Kamu tidak akan. Dengar-dengar, ayah mertua adalah ilmuwan. Tidak. Ibu mertua adalah pelukis. Pantasan Luosi berkelas begitu. Semuanya warisan dari kalian. Tidak, sisi kita ini. Dia memang anak yang berbakat, aku dan ibunya. Sangat bangga memiliki anak seperti dia. Iya, biasanya kami tinggal di Amerika. Jarang bisa merawat Sisi. Sure. Bukannya kamu bilang orang tuamu di Italia? Kenapa sekarang di Amerika? Ayahku dulu pernah tinggal di Italia sebentar. Biasanya sibuk dengan pekerjaan penelitian. Iya, kami juga pernah tinggal di Italia beberapa tahun. Ayah, lihat kamu panik. Biasanya cuma di laboratorium. Sudah lama tidak bersosialisasi, sampai gugup gini. Adieu, Tenggang Kukaku. Mertua, mohon dimaklumi. Ayah ibu. Paman dan bibi baik sekali padaku. Mingyang juga, tenang saja. Tenang, mertua datang dari jauh. Sungguh melelahkan, lebih baik kita tentukan pernikahannya sekarang. Baik, aku juga berpikir begitu. Mari. Luosi, kalau kamu masih mau terus berakting, aku akan temani kamu. Nona Luo,
Ini hadiah tunangan dari keluarga Fu. Kalau Nona Luo butuh apa-apa, silakan sampaikan. Banyak sekali. Sampaikan terima kasihku pada pamanku. Ini perintah bos kecil Fu. Fu yang 11. Bos Fu, kamu sudah tahu Nona Luo gadis palsu. Masih memberinya hadiah sebanyak ini? Dia akan bertunangan. Paling tidak harus punya beberapa pakaian yang layak. Kalau Tuan suka Nona Luo, seharusnya ungkap kebenarannya. Baru Tuan punya kesempatan. Aku ngerti. Kalau dia suka pada Fu Mingyang si brengsek itu. Biarkan saja. Oh ya, awasi Fu Mingyang. Kalau dia berani berbuat yang tidak semestinya, aku tidak akan membiarkannya. Cepat ikut aku. Kakak Yan 11, aku antar kamu pulang. Tidak usah ikut campur. Luosi, Dia akan menikah, kamu masih tidak rela? kamu, Apa keistimewaan Luosi sampai kamu seperti ini? Apa yang kamu katakan? Ketemu ibu kandung Luosi. Mana si gadis mati itu? Luosi nggak tinggal di sini. Ada yang lihat. Luosi, dasar jalang. Turun sini. Rumah ini nyaman banget. Kalau bukan karena si Ergouzi di ujung desa bilang lihat kamu, aku pikir dia salah lihat. Rumah bagus gini, setahun bisa dapat banyak uang ya? Ini sewa, bukan punyaku. Sewa? Sewa juga gak apa-apa. Tetap aja keluar banyak uang. Chen Yu, kamu keluar dulu. Mana kakak kamu? Setengah tahun gak telpon, uang bulanan juga gak dikirim. Mau biar aku makan angin? Berani-beraninya kamu sebut kakakku. Kakakku udah mati. Puas? Nakolo, gimana mungkin kakak kamu? Kalau gitu, dia nggak bisa kirim uang bulanan lagi. Bagian dia kamu yang bayar. Ah, nggak banyak kok. Cuma sekitar 10 ribuan. Uang mulu. Peduli nggak sama nyawa kakakku? Lagi-lagi mau nipu aku ya? Si Jalang itu mau menjebak aku lagi. Kalian semua pengkhianat. Cuma nggak mau kasih uang. Kalau kamu masih punya sedikit hati nurani, pergi dari sini, jangan muncul lagi di depanku. Aku ibumu. Kamu perlakukan aku begini? Bukan ibuku. Keluar. Keluar. Ini pacarnya ya? Kelihatannya orang kaya. Aku nggak minta banyak. Mas Kaving Shishi. Diam. Keluar. Aku ibumu. Berani-beraninya usir aku? Keluar. Dasar anak durhaka. Aku susah payah besarin kamu. Perlakukan ibumu begini? aku laporkan polisi nih. Keluar. Sisi, kamu gak apa-apa? Aku nggak baik-baik aja. Aku. Kamu udah lihat semuanya. Kamu udah tahu semuanya ya? Iya. Aku bukan putri bangsawan asli. Aku cuma gadis biasa. Aku sombong, aku egois.
Aku begitu sombong sampai-sampai bisa menyangkal ibuku sendiri. Aku hanya ingin menikah dengan Fu Mingyang. Aku ingin masuk keluarga Fu. Aku ingin menikmati kemewahan. Inilah aku. Kamu masih suka aku? Apapun yang terjadi, aku tetap menyukaimu. Luosi. Aku ingin mencintaimu dengan tulus. Beri aku kesempatan, boleh? Maaf. Aku yang mengganggu. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang hari ini. Tapi Luosi, aku hanya ingin kamu tahu. Apapun latar belakangmu, kamu adalah gadis yang luar biasa. Terima kasih. Apapun pilihanmu, aku akan menghargainya. Kedatanganku kali ini adalah untuk memberimu hadiah pertunangan. Semoga kamu bahagia. Ini desainku sendiri. Aku menyuruh pengrajin membuatnya semalaman. Kamu pernah bilang, kamu ingin kakakmu memakai perhiasan yang kamu desain sendiri, menjadi wanita paling bahagia. Aku juga ingin membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Jika bukan untuk balas dendam, aku benar-benar akan jatuh cinta padamu. Fuyan 11. Kak, besok aku akan bertunangan dengan Fu Mingyang. Aku pasti akan membuatnya kehilangan segalanya. Dan kehilangan reputasi. Bagaimana? Bagus, selamat untuk kalian. Kalian makan dan minum yang enak, ya. Sayangnya, momen indah ini, orang tua mertua tidak ada. Mereka terlalu sibuk bekerja, aku akan mengirimkan foto kepada mereka. Luosi, kamu juga akan masuk keluarga Fu. Jangan-jangan perhiasan pertunanganmu juga palsu? Ini desainku sendiri, Nona Jin jangan asal bicara jika tidak mengerti. Sepertinya memang bukan barang mewah. Kalian sama sekali tidak mengerti perhiasan. Batu intan utama di leher Nona Luo ini seharusnya adalah desert heart yang bernilai miliaran. Tidak mungkin, desert heart kan ada di tangan Kak Yan 11? Apa maksudmu? Apakah Fuyan 11 yang memberikannya padamu? Mingyang, ini cuma sebuah kalung. Kenapa kamu begitu gugup? Fuyan Shi. Si rubah. Kalungmu dari mana sih? Hanya ada satu desert heart. Ini hadiah dari Kak Yan 11 untuk calon istrinya. Sudah cukup belum? Kak Yanshi, desert heart seharusnya milikku. Kapan aku bilang akan memberikannya padamu? Ini hadiah dariku untuk kalian berdua. Kalau tidak suka, bisa dibuang. Kak, aku menasihatimu. Apapun niatmu terhadap Sisi, dia akan segera menjadi istriku. Kalau kau berani macam-macam, jangan salahkan aku. Ini hadiah kecil untuk adik ipar, kalau kau tidak berkenan. Ini hanya salah paham. Kau tidak ingin ada salah paham di antara kita. Tapi salah paham datang sendiri. Hari bahagia kok diputar video begini? Zaman sekarang sungguh memuakkan. Tak kusangka Tuan Fu ternyata seperti ini. Mingyang, bagaimana bisa kau memperlakukan aku seperti ini? Bukan, Luosi, dengar penjelasanku. Ini semua palsu, sungguh. Sisi, maafkan aku. Aku bersumpah, ini yang terakhir kalinya. Apapun yang kau mau, akan kuberikan, oke? Kau memang tidak mengecewakanku. Suruh dia masuk.
Mingyang, kau pikir Luosi begitu bersih? Kalian berdua sama saja. Dia tidak berhak menilaimu. Apa maksudmu? Orang tua Luosi palsu. Ibunya asli adalah seorang vampir. Sure. Kau benar-benar menikah? Tempatnya megah sekali. Maharnya pasti banyak. Kau suaminya, ya? Anak muda ini jelas orang kaya. Mahar Sisi 1 juta. Tapi buatmu, angka kecil. Luosi, apa yang sebenarnya terjadi? Kau anak siapa? Dia siapa? Siapa lagi? Ibunya Luoshi, mertuamu di masa depan. Kalian bertunangan tapi tidak mengundangku. Luoshi. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa lagi? Dia pasti ibunya Luosi. Tapi punya ibu kandung seperti ini, benar-benar memalukan. Bukan seperti itu. Aku tidak kenal dia. Sisi, aku ini ibumu. Kamu sampai tidak mengakui ibumu sendiri. Siapa bilang kamu ibunya? Fuyan 11. Luosi, apapun yang kamu katakan, aku percaya padamu. Tapi aku, Kamu tidak ada hubungannya dengan siapapun yang ingin menyakitimu. Mengerti? Luosi, jelaskan dengan jelas padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku beritahu kamu. Aku tidak mungkin menikah dengan orang miskin. Memalukan. Kamu mencintainya sebagai orang atau latar belakangnya? Fu Mingyang, kamu sampah. Kamu tidak pantas dicintai. Bukan. Kakak, bukankah aku juga memikirkan keluarga Fu kita? Bagaimana mungkin keluarga Fu membiarkan aku menikah dengan wanita yang tidak sepadan? Perkataan sampah sembarangan saja kamu percaya. Fu Mingyang, kamu memang sampah. Aku. Yan 11, bagaimana bisa kamu membela si penipu ini? Kamu yang pintar, kok bisa dibodohi olehnya? Tentu saja aku tidak akan dibodohi olehnya. Jadi dia memang penipu. Aku bukan penipu. Aku punya bukti, bukti bisa membuktikan dia adalah putriku. Kakak Yan 11, dia punya bukti. foto ini palsu. Ini foto masa kecilmu bersama ibumu. Dasar anak sialan, aku benar-benar sial. Melahirkan anak sialan seperti kamu, aku pukul kamu sampai mati. Ibu, jangan pukul aku. Tolong jangan pukul aku. Ibu, jangan pukul, jangan pukul. Pergi minta uang, aku masih hutang lebih dari 600. Kalau tidak dapat, aku jual kalian berdua untuk bayar hutang. Aku pukul kamu sampai mati. Bagaimana kalau mereka tes DNA? Jadi semuanya jelas. Ya, tes DNA akan membuktikan. Dia adalah putriku. Aku akan hubungi rumah sakit sekarang. Luosi, kamu tidak takut, kan? Lagi pula, orang yang benar tidak takut bayangannya miring. Tidak perlu tes DNA. Aku punya bukti di sini. Wang Xuing, aku kenal dia. Dia pelanggan lama kasino kami, suka menipu orang. Kenapa sekarang bisa menipu sampai ke hotel mewah seperti ini? Apa? Kamu bilang dia penipu? Tidak mungkin, aku sudah periksa. Dia memang ibu kandung Luosi. Apa yang dia katakan itu benar, ya? Nona besar dan tuan muda, jangan tertipu oleh penampilannya yang menyedihkan ini. Dia adalah penipu terkenal di kasino kami. Sering melakukan hal-hal curang. Perilakunya buruk, kita semua tahu. Apa yang kamu bicarakan? Aku bahkan tidak mengenalmu. Bagaimana bisa tidak mengenalku? Kamu masih berhutang 50.000 padaku. Mingyang, bagaimana kalau kita langsung tes DNA saja? Apakah ibu dan anak akan langsung ketahuan? Aku tidak mau. Mingyang menyuruhku tes DNA dengannya. Kamu tidak percaya padaku? Bukan, aku bisa percaya padamu. Tapi bukan berarti tamu-tamu di sini juga bisa percaya padamu, kan? Mingyang, masalah perselingkuhanmu belum kamu jelaskan padaku. Sekarang karena hasutan seseorang, kamu langsung mencurigaiku. Sisi, bukan itu maksudku. Maksudku,
untuk menghilangkan semua keraguan. Membuktikan kesessionmu. Mingyang, jangan buang-buang waktu dengannya. Kalau dia tidak berani tes, berarti identitasnya palsu. Fu Mingyang, aku pikir hari ini bagaimanapun juga, hubungan kita selesai. Luosi, kamu takut. Takut apa? Aku hanya tidak sudi melakukan tes DNA. Lalu dengan apa kamu membuktikan tikus god ini masih berhayal masuk keluarga kaya? Siapa bilang membuktikan hubungan darah? Hanya bisa dengan tes DNA? Apa maksudmu? Kamu bilang kamu ibuku? Tentu saja aku ibumu. Kalau begitu, kapan ulang tahunku? Tanggal Oktober, tanggal 14 Oktober. Omong kosong. Luosi lahir bulan April. Aduh, aku salah ingat. Kejadian lebih dari 20 tahun lalu. Aku tidak ingat. Kalau begitu, kamu tahu di mana tanda lahirku? Ini aku tahu. Di punggung, kan? Kamu punya tanda lahir besar di punggung. Salah. Aku sama sekali tidak punya tanda lahir. Sudah, sekarang aku sudah selesai bertanya. Ini apa lagi? Walaupun seorang ibu mungkin bisa lupa. Betul, aku lihat Luosi menggunakan cara seperti ini. Mencari celah. Mana ada ibu kandung? Tidak ingat hari ulang tahun dan tanda lahir anaknya sendiri. Orang ini penipu, ayo tangkap dia. Bawa dia keluar. Aku bukan penipu. Luosi, aku ibumu, kau akan dapat balasan. Luosi, maafkan aku salah paham. Fu Mingyang, kalau kau tidak mencintainya, pasti ada orang lain yang mencintainya. Luosi, ikut aku. Mingyang, aku maafkanmu, pertunangan lanjut saja. Hari ini karena takdir. Terima kasih banyak. Luosi, ucapan terima kasihmu hanya di mulut saja. Kau harus tahu, pernikahan yang berdasarkan kebohongan tidak akan bertahan lama. Kalau kau tahu, kenapa masih membantuku? Aku juga tidak tahu kenapa. Mungkin aku sudah gila. Fuyan 11, kau suka padaku ya? Luosi. Bukannya kau suka Fu Mingyang. Kalian sudah bertunangan. Sekarang kau bilang ini, apa gunanya? Kau bodoh ya? Aku 100 kali lebih baik dari Fu Mingyang. Mungkin memang aku bodoh. Baik. Selamat kau menjadi tunangan Fu Mingyang. Mulai sekarang, kita sudah jadi satu keluarga. Luosi. Sekarang kau masih bisa menyesal. Aku tidak menyesal. Baik. Bagus sekali tidak menyesal. Sudah larut, aku pulang dulu. Aku lihat video yang kau unggah di akun kecilmu. Fu Mingyang hampir kehilangan reputasi ya. Pesta pertunangan keluarga Fu hari ini sangat ramai. Di saat seperti ini mengunggah video perselingkuhannya. Bukankah itu memanfaatkan momentum? Pas sekali. Bajingan ini. Pantas. Luosher. Kau datang kenapa? Sisi, ada yang mengunggah video pesta pernikahan hari ini. Sudah diunggah ke internet. Jadi, apa kamu masih berhubungan dengan wanita di video itu? Masih ada kontak? Mana mungkin aku masih berhubungan? Sekarang hatiku hanya untukmu. Bisakah aku percaya padamu? Sisi, aku sebentar lagi akan menjadi suamimu. Kamu harus percaya padaku. Dan hanya kamu yang bisa menyelamatkanku, sungguh. Bagaimana aku bisa membantumu? Kamu adalah tunanganku, asalkan kamu membantuku menjelaskan bahwa aku hanya mencintaimu, tidak ada pikiran lain. Katakan bahwa video-video itu palsu. Mereka pasti akan percaya, sungguh. Baik, aku akan membantumu. Tenang saja. Baik sekali Sisi memilikimu. Bodoh, tunggu saja reputasimu hancur. Katanya kehidupan pribadi yang Master Fu berantakan, di luar sana banyak selingkuhan. Konon sampai mengganggu acara pertunangan. Memelokin sekali, sepertinya posisi General Manager Young Master Fu. Akan tidak aman. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang berani membicarakanku lagi? Keluar.
Anak durhaka, berani-beraninya membuat keributan di perusahaan. Ayah, jangan panggil aku ayah, aku tidak punya anak sepertimu. Ayah, semua yang ada di internet itu palsu. Sisi sudah memaafkanku, kau pikir aku akan percaya lagi pada omong kosongmu? Aku beritahu kamu. Urusan perusahaan, kamu tidak boleh ikut campur lagi, keluar. Tidak, ayah, dengarkan aku benar-benar salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi, masih tidak mau pergi? Ayah. Uzir Jia. Ayah, dengarkan aku, bukan. Ayah, dengarkan penjelasanku. Masih ingin mengendarai saya pikir Fu Shao tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Aku terlambat satu langkah. Ketika sampai, Wang Xuing sudah tidak ada. Hanya meninggalkan ini. Ini adalah desain gambar Luosi. Masih bilang dua orang ini tidak ada hubungannya. Luosi jelas-jelas berbohong. Haruskah aku terus mencari Wang Xuing? Hanya saja sekarang, mau menemukan Wang Xuing pun sulit. Tapi gambar desain ini sangat membantuku. Wang Shi, lihat ini. Pasti tidak akan mengecewakanmu. Dari mana kamu dapat gambar-gambar ini? Dari mana? Tentu saja aku yang mendesainnya sendiri. Bagaimana? Dengan ini bisa masuk Shengshi? Masuk bisa saja. Tapi bisakah kamu mempertahankan level ini terus? Tentu saja. Malam ini datang ke rumahku, aku akan masak untukmu. Sibuk? Ada janji. Pasti lagi sama si wanita jalang itu. Kakak, beberapa hari lalu itu cuma salah paham, jangan dipikirin. Salah paham. Salah paham kok bisa kena skorsing? Ayah masih marah kan? Aku akan jelaskan semuanya. Kakak, kali ini kamu harus bantu aku. Lihat apa yang sudah kamu perbuat. Ibu, aku cuma melakukan kesalahan yang biasa dilakukan pria. Ayahmu sudah menyuruhmu berhenti bekerja. Kedepannya, belum tentu grup Fu akan jadi milikmu. Tapi aku, Cepat cari cara, sering-sering muncul bersama Luosi. Berpura-pura jadi pasangan mesra. Dengan begitu, rumor perselingkuhanmu akan hilang dengan sendirinya. ibu memang pintar. Aku akan atur wartawan untuk memotret. Minyang, kamu harus tahu, kedepannya. Kamu adalah satu-satunya penerus keluarga Fu. Ibu, tenang saja. Aku cuma pura-pura mesra dengannya. Kalau dia berani macam-macam, aku akan buat hidupnya sengsara. Ayo sure. Aku sendiri. Aku yang akan melakukannya. Ayo. Aku sudah kenyang. YN11, kamu masih mengincar wanitaku ya? Fu Mingyang, kamu ingin aku ikut berating. Jadi pasangan mesra untuk menghilangkan rumor. Mimpi kali, Mingyang. Siapa wanita yang tidur denganmu itu? Sisi, bukannya kamu bilang percaya padaku? Kamu adalah orang yang kusuka. Aku peduli jadi aku selidiki lebih jauh. Bukan masalah kan? Aku sudah putus hubungan dengannya. Dia bernama Jiang Qian ya? Kok kamu tahu? Kalau tidak ingin orang lain tahu. Jangan melakukan hal buruk. Ayo batalkan pertunangan. Tidak, Fu Mingyang, perselingkuhanmu ini sangat menyakitkanku. jangan sampai pertunangan dibatalkan, nanti malah menguatkan. Kalau aku main-main dengan wanita lain? Sisi, aku bersumpah, ini yang terakhir kali. Kamu percaya aku? Sisi aku. Tidak bisa. Kalau sampai Luosi jadi ribut, ayahku pasti tidak akan memaafkanku lagi.
Kalau kamu mau membatalkan pertunangan, aku bisa bantu. Cuma mau menakut-nakuti Fu Mingyang aja. Kok malah serius? Fuyan 11. Aku cuma ingin Mingyang lebih perhatian padaku. Agar dia tahu betapa sedihnya aku karena ini. Luosi. Kamu bodoh banget. Ada apa kamu sengaja cari aku? Untuk Fu Mingyang, dia tunanganku. Kebetulan, aku pernah tidur dengannya. Kamu pernah? Aku tahu hubunganmu dengannya. Aku datang untuk memintamu melepaskannya. Berdasarkan apa? Jiang Qian, tolonglah. Fu Mingyang cuma membalas perbuatannya aja. Kalau aku tetap tidak mau? Kamu mau terus jadi pelakor? Siapa duluan? Kamu tahu aku sudah tidur dengannya berapa tahun? Luosi, dalam hubungan ini, kamulah pelakornya. Benarkah? Dia tidur denganmu 3 tahun, kasih status? Berani akui hubunganmu dengannya di depan umum? Berani masuk rumah keluarga Fu? Cuma main-main sama kamu aja. Sok penting banget. Dasar jalang, ngomong apa sih? Gitu aja udah gak tahan, nanti kalau punya anak. Juga bakal jadi anak haram, oh iya. Dia gak bakal kasih kamu punya anak. Kalaupun ada, ibu dibuang, anak diambil. Fuyan 11. Luosi, kamu gak mati? Yang gak takut mati itu kamu. Kamu terluka, aku antar ke rumah sakit. Gak usah, bantu aku balut aja. Beberapa hari ini jangan kena air, kalau luka infeksi. Harus ke rumah sakit. Luosi. Apa kamu sengaja melakukan ini? Kok kamu bisa mikir gitu? Apa kamu sangat ingin masalah ini jadi besar? Bikin Fu Mingyang kehilangan muka. Kok kamu bisa mikir gitu? Aku tunangannya. Apa untungnya buatku kalau masalah jadi besar? Luosi, kamu kan pintar. Kenapa harus cari Jiang Qian? Aku tidak bisa mengetahuinya. Putaran yang buruk tidak akan kembali. Kau tahu, aku tidak punya banyak hal dalam hidupku. Sejak kecil tak punya ayah. Bahkan satu-satunya saudari yang mencintaiku tidak ada di sana. Aku hanya ingin menjaga seseorang yang mencintaiku. Luosi. Kenapa dia harus? Bisakah saya mengubahnya? Jika aku bisa, aku pasti ingin. Tidak, aku sudah jatuh cinta padanya. Aku ingin foto cintamu, bukan foto tunanganmu. Ibu, aku tidak tahu. Luosi ini memang agak. Luosi orang ini tidak biasa. Aku sudah memeriksanya. Identitas orang ini memang palsu. Palsu. Dia berasal dari daerah kumuh. Lalu aku harus mengungkap wajah aslinya. Aku harus bercerai. Lambat, kau tidak bisa menceraikannya. Bukan ibu, kau ingin aku menikahinya. Tentu saja kita tidak bisa menceraikannya. Luosi punya identitas yang lebih baik. Dia adalah desainer perhiasan terkenal. Setelah kau dan dia menikah, Anda dapat menguasai pemimpin desain perusahaan. Bisa memotong kekuatan Fuyan 11. Ibu, itu benar. Adalah seorang wanita. Apakah dia seorang wanita sejati atau palsu? Selama dia mati untukku, aku akan bermain dengannya. Sure. Aku bersumpah aku tidak akan. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri untuk menemukan Jiang Qian. Aku akan mencarinya. Apakah Anda benar-benar akan putus dengannya? Aku bersumpah. Maka Anda tidak akan melihat dia sendirian. Bagaimana jika kalian bangkit kembali
kecuali Anda berada di depan umum. Aku ingin melihat kalian putus. Sisi, kau percaya aku bisa? Di masa depan, hanya Anda di seluruh dunia. Kian-kian, sebelum aku bertunangan. Di masa depan, kau akan menjauh dari Hai Cheng. Kita sebaiknya tidak bertemu lagi. Di kartu ini ada 3 juta, anggap saja ini uang perpisahan dariku. Kenapa? Kamu bilang akan menafkahiku seumur hidup. Di kartu ini ada 3 juta, cukup untuk sisa hidupmu. Jauhilah aku, dan jauhilah tunanganku. Luosher. Dia akan meninggalkanmu hari ini. Jiang Xiaoshan, meskipun kamu sudah tidur dengannya, tetap tidak bisa mendapatkan hatinya. Kecemburuan wanita itu paling menakutkan, bisa membuat orang kehilangan akal. Sudahlah, Jangan tinggalkan aku mengandung anakmu. apa-apaan ini? Bukannya kamu selalu minum obat? Brengsek! Kenapa kita sudah mau bertunangan? Kamu malah membuat orang lain hamil? Kamu tega padaku? Fu Mingyang, bukankah itu putra grup Fu? Tak disangka skandal besar ada di sekitar kita. Ini salah paham, aku selalu menyuruhnya minum obat. Mana mungkin dia hamil? Benar-benar brengsek, selalu menyuruh selingkuhan minum pil KB. Luosi, wanita gila. Kamu tidak layak untuk Mingyang, kami berdua saling mencintai. Kamulah yang selingkuhan. Kenapa dia lagi? Pergi. Luosi, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Bukan bermaksud menyalahkanmu, tapi yang kamu lakukan hari ini benar-benar keterlaluan. Sudahlah, aku tidak akan menyalahkanmu. Karena ulahmu hari ini. Besok di berita Hai Cheng, semua akan membahas tentang Fu Mingyang. Apa kamu benar-benar mencintainya atau ingin menghancurkannya? Bagaimana kamu tahu aku tidak ingin membunuhnya? Sisi. Apa maksudmu? Tidak ada. Jiang Qian hamil. Anak Fu Mingyang. Sudah kubilang, dia memang bajingan. Terus, Kamu masih tidak ingin berpisah dengannya? aku sangat menantikan saat menikah dengannya. Apa? Fuyan 11. Bagaimana aktingku? Apa? Tidak ada. Maksudku jangan dekat-dekat aku. Aku bukan orang baik. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Tuan Fu, lihat. Desain seri Wild Rose oleh Nona Jin ternyata masuk ke sampul majalah Time edisi kali ini. Bos Fu, ini berita bagus. Kenapa Anda terlihat tidak senang? Menurutmu, Jin Yuan punya kemampuan sebesar itu? Sepertinya iya, kemampuan Nona Jin terlalu jauh berbeda dengan desain kali ini. Periksa, Jin Yuan tidak punya kemampuan seperti itu. Lihatlah gambar-gambar ini, dari mana asalnya? Baik. Awalnya ingin membiarkan kesalahan dan mempublikasikan desain. Agar desainer di belakangnya muncul sendiri. Tapi kenapa tidak ada yang mengaku? Jin Yuyan, kamu berani menjiplak saya dengan terang-terangan. Bahkan tanpa sedikit pun tanda modifikasi. Luosi, sudah lihat seri Wild Rose? Selamat Nona Jin, menjiplak tanpa sedikit pun modifikasi. Tidakkah kamu penasaran dari mana saya dapatkan desain ini? Luosi, kita bertemu saja. Kita harus berbicara baik-baik. Seri Wild Rose MU memang bagus. Saya sangat suka. Sangat hidup, terutama bros dengan daun hijau dari Aki. Nona Jin menjiplak, masih bisa tenang-tenang saja. Duduk di depan desainer aslinya. Saya sangat kagum dengan mentamu. Seorang sosialita palsu juga tenang-tenang saja, kan Luosi? Kontrakan ibumu Kumu dan Bao. Bahkan gambar-gambar desain itu hampir terkubur. Jin Yuyan, kamu bisa mencuri desainku. Tapi tidak bisa mencuri bakatku. Bagaimana kamu akan menjelaskan pada semua orang?
tentang ketidakmampuanmu menggambar dengan baik? Apakah Nona Jin sudah kehabisan bakat atau hasil curian? Saya mencuri gambar, kamu berbohong, kita setali 3 uang. Luosi, semua yang kamu sembunyikan saya tahu. Tidak mungkin semua keuntungan kamu dapatkan. Kamu sudah bersama Fu Mingyang. Maka yen 11 dan gambar desain, semuanya milikku. Itu milikku. Sekarang saya bekerja di Shengxi, mengambil alih Wild Rose. Itu atas izin Fuyan 11. Karena saya segera menjadi istrinya. Kamu tidak tahu malu. Karena saya segera menjadi istrinya. Apa yang sebenarnya saya sedihkan? Apa hubungannya dia dengan saya? Dia segera bersama Jin Yuan. Luoshi, rencanamu akhirnya akan terwujud. Fuyan 11, kenapa lagi kamu? Aku bikin kamu kecewa? Kecewa? Sangat kecewa. Sudah begini, kamu masih mau bersamanya? Inikah cinta sejati Nona Luo? Temani aku minum, lagi bad mood. Kenapa bad mood? Urusanku. Kamu pasti senang ya? Lagi pula kamu sebentar lagi menikah dengan Jin Yuan. Bahkan desainku kau berikan padanya, tak tahu malu. Luosi, kamu cemburu? Aku tidak. Aku hanya marah. Marah apa? Marah karena yang menikahiku bukan kamu? Aku tidak peduli. Aku tidak bersama Jin Yuan. Kamu salah paham. Lalu kenapa kau mau menikahinya? Aku sama sekali tidak akan menikahinya. Di hatiku, kamu adalah satu-satunya istriku. Fuyan 11. Kenapa aku orang yang buruk? Kenapa kamu begitu yakin memilihku? Karena kamu adalah cahayaku. Sisi, kamu benar-benar tidak ingat aku? Apa? Jangan menangis. Kakakku bilang, menangis adalah tindakan paling pengecut. Kalau tidak mau dibully, harus berani melawan. Lindanji dirimu. Terima kasih. Ini untukmu, buatanku sendiri. Impianku jadi desainer terkenal. Saat impianku terwujud, kalung ini pasti sangat berharga. Aku pergi dulu. Siapa namamu? Lucier. Jadi dari awal kamu tahu identitasku? Lalu kenapa tidak membongkarku? Karena aku mencintaimu. Luosi, siapa aku? Fuyan 11. Masih ada waktu untuk menyesal. Tidak menyesal. Sial-sial. Kemana? Kamu tidak ingat kejadian tadi malam? Bukan yang kamu pikirkan, kita mabuk tadi malam. Hal setelah mabuk tidak bisa dianggap serius. Aku sudah bertunangan, pasti akan segera menikah. Maafkan aku atas kejadian tadi malam. Luosi, aku tidak peduli masa lalumu seperti apa. Yang penting saat ini kau milikku. Selamat malam. Sisi, Bibi tahu. Masalah Jiangqian kali ini sangat menyakitkan bagimu. Mingyang brengsek ini terlalu tidak mengerti keadaan. Bibi minta maaf atas namanya. Sisi, aku berjanji padamu.
Ini benar-benar yang terakhir, sungguh. Sudah tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Ya, sudah berlalu. Tapi Bibi masih ingin memberimu sedikit kompensasi. Lagi pula kita sebentar lagi akan menjadi satu keluarga. Sisi, kita akan segera bersama selamanya. Pernikahanmu dengan Mingyang tetap tidak berubah. Aku ingin memajukan pernikahan ini ke minggu depan. Agar kalian bisa lebih tenang, bagaimana menurutmu? Luosi, sebenarnya apa yang kau inginkan? Di kartu ini ada 10 juta. Bibi, aku mengerti. Kau ingin aku dan Mingyang segera menikah. Membuktikan hubungan kita baik, agar rumor tidak berkembang. Tapi ini tidak adil bagiku. Luosi, apa kau benar-benar hanya diam saja? Melihat ayahku mengusirku dari rumah? Ini sangat menyakitkan bagiku. Luosi, Mingyang akan perlahan-lahan membalasmu nanti. Bibi, aku merasa tidak aman, butuh jaminan. Baik, katakan, kau mau properti atau apa? Aku mau jaminan dari Mingyang. Jika Mingyang masih melakukan hal-hal yang menyakitiku, dia harus melepaskan hak waris keluarga Fu. Apa harus diberikan kepada Fuyan 11? Baik, Bibi setuju. Omongan saja tidak cukup. Mingyang, aku mau kau tanda tangani ini. Mingyang, sopirku sudah menungguku di luar. Tidak usah kau antar. Ibu, surat jaminan itu terlalu berisiko. Risiko apa? Aku. Setelah menikah, apa dia bisa berbuat banyak? Sebelum menikah saja sangat menurut, apalagi setelah menikah. Ya, Bu. Kau benar. Cuma gadis palsu, buat ribut-ribut, memalukan. Luosi, lihat betapa aku menghargaimu. Sudah memanggil semua kerabat dan teman yang bisa dipanggil. Ayo kita lihat. Kebetulan, biarkan semua orang melihat. Masa lalumu yang penuh noda, Fu Mingyang. Kamu harus membayar utang karena membunuh kakakku. Apa ini? Dulu sudah dengar Fu Mingyang hidup pribadinya berantakan. Tak disangka sampai membunuh begitu banyak gadis muda. Cepat matikan! Apa-apaan ini? Narken, Narken. Ini anak baik yang kamu besarkan dengan hati-hati? Bukan, dengar dulu penjelasanku, ini semua palsu, ayah. Semua palsu? Fu Mingyang, kamu berani mengatakan ini? Tidak merasa bersalah? Sisi, kamu istriku, bukankah kamu bilang begitu? Bukankah kamu bilang akan percaya padaku? Bukankah kamu bilang akan mendukung dan mempercayaiku tanpa syarat? Buat aku percaya padamu. Kalau begitu, kamu kenal Luo Qinghe? Aku tidak tahu siapa yang kamu maksud. Aku tidak tahu. Luosi, jangan lupa, kamu istri Mingyang. Aku bukan istri bajingan ini. Margaku Luo, Luo dari Luo Qinghe. Apa? Kamu berbohong. Semua yang kamu katakan palsu, kamu ingin menjerumuskanku. Rupanya, kamu dengan sengaja mendekati anakku. Semua untuk hari ini. Aku hanya membuatnya membayar harga yang pantas. Kamu berdua ibu dan anak untuk keuntungan pribadi. Diam-diam mengambil pesanan pribadi miliaran dari perusahaan. Bahkan untuk hak waris, tega membunuh Fuyan 11. Menyuap keuangan, membuat Shengxi rugi puluhan miliar dalam 3 bulan. Aku selalu curiga ada pengkhianat di perusahaan. Ternyata kalian berdua. Tuan,
Ini fitnah. Aku sudah mengabdi puluhan tahun. Jangan dengar omongan orang luar, lagi pula tanpa bukti. Ini penjahatan. Siapa bilang tidak ada bukti? Ayah, ini bukti keuangan perusahaan menerima suap dan memalsukan laporan. Apa lagi yang mau kamu katakan? Tidak hanya itu, Bos Fu. Fu Mingyang bahkan bukan anak kandungmu. Ini catatan transaksi Nyonya Fu dengan kekasih gelapnya. Dan foto pertemuan mereka. Serta tes DNA kamu dan Fu Mingyang. Hasilnya menunjukkan kalian bukan keluarga. Pejinggen, kamu menipuku selama ini. Ayah, jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak sepertimu. Fu Mingyang, meskipun tidak ada hukum yang menghakimimu, aku akan membuat semua orang melihat wajah aslimu. Kau serakah, egois, munafik, dan tamak. Sampai-sampai menganggap nyawa orang seperti rumput. Semua yang hadir di sini adalah teman dan keluarga Fu Mingyang. Orang seperti ini, beranikah kalian mendekatinya? Ini terlalu mengerikan. Benar, tidak menyangka dia bisa seperti ini. Dia benar-benar sampah masyarakat, tidak menyangka sama sekali. Fu Mingyang, kau benar-benar sampah. Kakak, tolong bantu aku membujuk ayah. Kita tumbuh besar bersama. Kalian berdua bersekongkol untuk menjebakku, ya? Kalian berdua sudah berhubungan sejak lama, ya? Hari ini, kalian mengatur skenario ini. Hanya untuk mewarisi harta keluarga, ya? Tidak. Kau telah mempermalukan keluarga Fu. Fu Mingyang, mulai hari ini, aku tidak mengakui kau sebagai anakku. Tuan, Kimahan maafkan Mingyang. Kau juga pergi dari sini. Fu Mingyang, tebak apa yang menantimu selanjutnya? Apa yang kau inginkan? Kau ternyata melaporkanku ke polisi. Kau harus membayar konsekuensinya. Kakak, aku sudah membalaskan dendammu. Ternyata semua yang kau lakukan ini untuk kakakmu. Dia sangat mencintaiku, tapi aku belum sempat mencintainya dengan baik. Dia sudah pergi. Fu Mingyang telah menyakiti begitu banyak orang. Dia pantas mati 1000 kali. Luosi, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Maukah kau menikah denganku? Fuyan 11. Pernahkah kau berpikir, setelah kejadian hari ini, keluarga Fu tidak akan menerimaku? Lalu apa? Kau menikah denganku, bukan dengan latar belakangku. Aku hanya butuh satu kata darimu, aku akan melepaskan segalanya untukmu. Aku, Apa kau mencintaiku? Asalkan kau mencintaiku, itu sudah cukup. Sisanya biar aku yang urus. Tunggu, ada satu hal yang belum kutanyakan. Jika kau mencintaiku, mengapa kau membantu Jin Yuyan mencuri gambarku? Membantu Jin Yuyan mencuri gambarku? Kamu salah paham, mana mungkin aku melakukan ini? Wild Rose adalah desainku. Sudah kuduga, otak Jin Yuyan. Mana mungkin bisa mikir kayak gini? Terus kamu mau gimana ngembaliin gambarnya ke aku? Selain bantu balas dendam kakakku, aku masih ada satu hal yang paling penting. Wujudkan mimpiku. Menjadi desainer perhiasan. Hem, Selamat bergabung di Sheng Shiluo Design.
kamu begini, aku jadi merasa kayak masuk lewat belakang. Luosi. Wild Rose MU menang penghargaan emas desain. Masa depanmu akan lebih sukses lagi. Aku pertimbangkan dulu. Ayah, aku mau nikahin Luosi. Mimpi kali. Sekarang, seluruh kalangan atas. Lagi ngeledek keluarga Fu, kamu masih nggak malu? Ini apa hubungannya sama Luosi? Luosi itu licik. Dia juga bukan gadis baik-baik. Dia balas dendam buat kakakku. Salahnya apa? Kamu mau semua orang lihat Luosi. Lalu ingat aib keluarga Fu ini? YNC. Asal kamu nggak nikahin Luosi, Fu Group jadi milikmu. Ayah. Percayalah, asal aku nikahin Luosi. Semua urusan ke depan akan kuselesaikan. Kamu. Kenapa kamu begitu suka sama dia? Worth it? Ayah, keluarga Fu kaya raya dan jadi sorotan. Tapi Luosi cuma sendirian. Dia tanggung semua, cuma bisa andalkan dirinya sendiri. Aku mau jadi sandarannya, aku mau lindungi dia baik-baik. Luosi itu perempuan paling kuat, paling pintar, dan paling penuh semangat yang pernah kutemui. Aku mau jadi pendukungnya, aku nggak mau dia susah. Aku nggak mau dia merendah, aku mau dia berdiri tegak. Kejar mimpinya. Kamu harus tahu. Nggak semua orang bisa masuk keluarga Fu. Luosi itu luar biasa. Wild Rose-nya baru menang penghargaan emas desain. Dia itu talenta langka di dunia desain. Kalau kamu begitu mencintainya, ya sudah terserah dia. Ayah, percayalah pada Luosi, dan percaya padaku. Dia pasti akan mewujudkan mimpinya dan bersinar. Keluarga Fu akan selalu menjadi dukunganmu. Ayah. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Cepat beri aku cucu yang gemuk. Kapan nikah? Mas kawin jangan sampai merugikan pihak lain. Ya. Kamu pulang. Ada apa? Biar aku lihat. Tidak apa-apa, hanya kena beberapa tongkat saja. Ayahmu sangat menentang, ya? Sampai memukulmu seperti ini. Kalau begitu, lebih baik kita berhenti saja. Dia setuju. Benarkah? Tentu saja, tapi aku bilang padanya kita tidak buru-buru menikah. Aku berhasil mendapatkan posisi direktur desain untukmu di grup Fu. Nanti kamu bisa mewujudkan mimpimu. Fuyan 11, terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Ini semua adalah hakmu. Tapi, aku tidak ingin menjadi direktur desain. Aku ingin memulai sebagai magang. Kenapa? Karena perusahaan desain di dalam negeri sudah dikuasai oleh desainer top. Seperti aku yang tidak punya sumber daya atau koneksi. Hanya bisa menjual karya ke luar negeri. Aku sudah mendapatkan sedikit nama di luar negeri, tapi aku ingin bersaing secara adil. Aku memang tidak salah menilaimu. Terima kasih telah memberiku kesempatan. Tapi targetku bukan hanya grup Fu. Aku ingin menggunakan ini sebagai batu loncatan untuk mendirikan merek pribadiku. Dan membawa karyaku ke seluruh dunia. Sisi, kamu harus berani melangkah maju. Aku akan menyalakan setiap lampu di jalanmu. Ini adalah karyawan baru di departemen desain kami, Luosi. Bos Fu, ini tidak adil. Setiap orang di sini masuk melalui ujian yang adil dan transparan. Bagaimana dengan Luosi? Kalian bisa lihat, ini adalah riwayat hidup Luosi. Dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi desainer di Shengxi. Sangat berbakat, pendidikan dan kemampuan semuanya bagus. Tidak bisa. Dia hanya seorang sosialita palsu. Pernahkah dia memakai perhiasan yang layak seumur hidupnya? Berani-beraninya mendesain perhiasan. Desain perhiasan. Bukan untuk orang miskin. Aku sudah menerima. Yok kaca bernilai puluhan juta sejak usia 10 tahun. Jin Yuyan, aku sudah menyelidikinya. Gambar desain yang kamu berikan saat melamar kerja. Perusahaan kami tidak bisa mentolerir tindakan pencurian dan kecurangan. Kamu dipecat. Type Cat.
Desainku bukan hasil curian. Mungkinkah? Luosi, pasti kamu yang bilang sesuatu ke Yan 11. Benar, aku yang bilang. Aku bilang padanya bahwa akulah Nova. Mana mungkin? Gaya desainku, dasar bodoh. Seumur hidup pun kamu gak bakal bisa menirunya. Desainnya bagus banget. Dan semuanya adalah desain yang belum pernah dilihat di pasaran. Mulai hari ini, aku adalah desainer Luoshi. Dan juga rekan kerja kalian. Aku penggemarmu. Ya ampun, ini aku. Desainer besar Luo keluar. Cepat, desainer besar Luo. Anda adalah desainer terhebat di dunia. Karya Anda tak ternilai harganya. Bisakah Anda ceritakan perjalanan Anda? Apa ada pengalaman hati yang bisa Anda bagikan kepada kami? Aku ingin bilang, perjalananku penuh duri. Terima kasih untuk orang yang menanam bunga untukku. Sisi. Ada apa? Kak, aku datang menjengukmu. Aku akhirnya membalaskan dendam untukmu dan mewujudkan mimpiku. Juga menemukan kebahagiaanku sendiri. Kakak, aku berjanji padamu. Aku akan selalu baik kepada Sisi seumur hidupku.